Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah paparan yang jujur saja sangat menggugah pikiran. Kita nggak cuma sekedar membalas fakta biologi di sini, tapi kita akan membongkar sebuah hakikat kehidupan yang amat mendalam. Kita akan melihat bagaimana alam semesta, melalui makhluk yang tampaknya sangat sederhana, mengajarkan kita seni tertinggi tentang penderitaan dan ketahanan. Anggap saja ini sebuah sesi pembelajaran kehidupan di mana kita menelaah realitas biologis ekor kerang dan menemukan panduan filosofis luar biasa tentang bagaimana kita seharusnya merespon luka, pengkhianatan, dan rasa sakit. Coba resapi kutipan indah dari Jalaluddin Rumi ini. Luka adalah tempat di mana cahaya memasukimu. Ini bukan sekedar kata-kata puitis yang manis didengar ya. Ini sebenarnya adalah hukum alam yang sering banget kita lupakan. Seringkali kita melihat penderitaan semata-mata sebagai hukuman atau kesialan. Tapi, mari kita renungkan sejenak. Rasa sakit, iritasi, dan luka yang mengoyak pertahanan kita, itu justru menciptakan sebuah ruang kosong. Dan di dalam ruang yang terkoyak itulah, transformasi besar punya tempat untuk bermula. Tanpa adanya luka, kita cenderung tetap tertutup, stagnan dalam kenyamanan kita yang fana. Nah, peta kontemplasi kita hari ini akan melangkah melalui 5 fase. Kita mulai dari sifat luka dan penyusup, berlanjut ke keajaiban mekanisme enkapsulasi Necker, lalu mengubah iritasi menjadi investasi, waktu dan konsistensi transformasi, hingga akhirnya kita tutup dengan mutiara jiwa, sebuah refleksi. Ini bukan sekedar daftar pembahasan biasa, melainkan sebuah rute transformasi diri yang akan menjembatani sains dengan filsafat manusia. Mari kita mulai langkah pertama kita, sifat luka dan penyusup. Kita sering banget kan mengagumi mutiara di etalase toko perhiasan? Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang secara alami diproduksi oleh kerang, seolah-olah itu memang tugasnya. Padahal sama sekali tidak. Mutiara itu bukan sesuatu yang terberi sejak awal loh. Nggak semua kerang menghasilkan mutiara. Faktanya, proses penciptaan mahakarya ini murni berawal dari sebuah kecelakaan biologis yang tak terduga, sebuah penyusupan yang sangat menyakitkan. Jadi, keindahan ini lahir bukan dari kedamaian, melainkan dari gangguan yang brutal. Bayangkan prosesnya. Semuanya berawal ketika sebutir pasir tajam, atau mungkin parasit, menembus pertahanan cangkang yang keras dan masuk ke dalam jaringan lunak kerang yang super sensitif. Ini jelas luka yang dalam. Dan bagian paling tragis sekaligus filosofisnya adalah ini, kerang nggak punya tangan, ia nggak berdaya secara fisik, ia nggak bisa sekedar menjangkau ke dalam dirinya dan mencabut sumber rasa sakit itu. Ia terjebak dengan penyusup tajam tersebut, menahan iritasi yang mengoyak secara terus-menerus. Bukankah ini sangat mirip dengan penderitaan kita sebagai manusia? Kadang kita dihadapkan pada situasi menyakitkan yang secara harfiah berada di luar kendali kita. Hal ini membawa kita ke fase kedua, keajaiban mekanisme enkapsulasi Necker. Alih-alih menyerah pada infeksi dan mati perlahan, kerang ternyata memproduksi zat yang luar biasa. Namanya nature, atau sering disebut ibu mutiara. Secara ilmiah, nature ini adalah komposit dari kristal aragonit yang ukurannya mikroskopis. Alam mendesainnya dengan presisi arsitektur yang luar biasa, tersusun rapi bagaikan dinding bata yang direkatkan oleh protein. Desain ini bukan kebetulan, ia sangat logis. Struktur dinding bata ini berfungsi sebagai peredam kejut pamungkas yang menyerap rasa sakit dan mencegah jaringan kerang retak lebih parah. Ini adalah cara logis alam merespons penderitaan, membangun perisai yang pada akhirnya menciptakan keindahan. Jadi, coba perhatikan kronologinya. Mulai dari masuknya si penyusup tajam, menuju iritasi dan luka yang tak henti-hentinya, sampai pada langkah krusial di mana kerang mulai menyekresikan Necker tadi, lapis demi lapis. Coba perhatikan reaksi sang kerang. Ia tidak menolak butiran pasir itu, melainkan ia memeluknya. Dengan kesabaran yang luar biasa, kerang membalut rasa sakitnya sendiri. Perlahan-lahan, ancaman yang berpotensi mematikan itu diubah menjadi sebuah mutiara yang bercahaya. Ini bukan sekadar bertahan hidup, ini adalah seni tertinggi dalam memeluk luka sampai ia berubah menjadi mahakarya. Dan sekarang kita masuk ke fase ketiga, mengubah iritasi menjadi investasi. Mari kita petakan elemen biologis ini ke dalam realitas hidup kita sendiri. Metafora ini sangat logis dan tak terbantahkan. Pasir tajam di dunia kerang, itu adalah representasi dari kritik yang menyayat hati, pengkhianatan, atau berbagai kesulitan hidup. Lalu sekresi Neckernya apa? Itu adalah pilihan sadar kita untuk memancarkan kesabaran dan kebaikan emosional saat kita diserang. Proses pelapisan yang berulang itu melambangkan kerja keras dan konsistensi kita setiap hari, terus melangkah dan berkarya meski sedang terluka. Dan hasilnya, mutiara itu bertransformasi menjadi kebijaksanaan, karakter yang kuat, dan kesuksesan sejati. Jadi ingatlah, masalah Anda bukanlah penghenti langkah Anda. Masalah itu adalah bahan baku utama untuk membuat mutiara Anda.
Coba kita bandingkan dua mentalitas ini. Di satu sisi, ada mengutuk pasir. Berapa banyak dari kita yang menghabiskan hari demi hari, tahun demi tahun, cuma untuk marah pada masalah. Kita menyalahkan keadaan, mengutuk si penyusup, itu adalah mentalitas korban yang menguras energi vital tanpa mengubah apapun. Pasirnya tetap saja tajam. Sebaliknya, di sisi lain ada mentalitas pencipta. Melapisi pasir. Di sini, kita mengalihkan energi kemarahan itu menjadi sebuah proses penciptaan karya yang tenang dan sabar. Jangan buang waktu Anda untuk memaki pasir, mulailah melapisinya. Inilah inti pesan filosofisnya. Nacre emosional. Masalahnya mungkin nggak akan pernah benar-benar hilang. Ingat, pasir itu tetap ada di dalam inti mutiara loh. Tapi, ketika Anda membungkus masalah tersebut dengan kebaikan, profesionalisme, dan kebijaksanaan, Anda secara otomatis melucuti sudut-sudut tajamnya. Menggunakan nacre emosional itu bukan berarti kita naif atau mengabaikan rasa sakit, melainkan kita meresponsnya sedemikian rupa sehingga masalah itu kehilangan kekuatannya untuk terus melukai jiwa kita. Anda mengambil alih kendali penuh atas luka Anda sendiri. Hal ini membawa kita pada fase keempat, waktu dan konsistensi transformasi. Melihat proses pelapisan ini, rasanya seolah jadi teguran buat budaya serba instan kita. Lihat garis waktunya. Di hari pertama, ada rasa sakit yang menyayat. Kerang tidak lantas menghasilkan mutiara di hari kedua. Butuh waktu berbulan-bulan untuk menyapukan ribuan lapisan mikroskopis. Bertahun-tahun sampai ujung tajam pasir itu mulai terasa halus dan aman. Bahkan, mungkin butuh puluhan tahun sampai ia menjadi permata yang tak ternilai harganya. Begitu pula dengan kebesaran jiwa kita. Jangan pernah menuntut gratifikasi instan dari rasa sakit Anda. Hadirkan dedikasi. Berikan usaha-usaha kecil yang konsisten setiap harinya. Waktu adalah satu-satunya tungku yang bisa mematangkan luka menjadi kebijaksanaan sejati. Dan akhirnya, kita tiba di fase kelima, mutiara jiwa, sebuah refleksi. Anda tahu, berlian, zamrud, rubi, semua itu ditempa dari batuan mati oleh tekanan dan panas bumi. Tapi mutiara adalah satu-satunya permata di alam semesta yang terlahir dari luka makhluk yang bernapas dan hidup. Tanpa intrusi yang menyakitkan, karang itu hanya akan menghabiskan hidupnya sebagai kerang yang biasa-biasa saja di dasar laut. Sama persis dengan kita, tanpa tantangan yang menghancurkan ego kita, tanpa air mata yang mencuci perspektif kita, karakter manusia akan selamanya biasa dan tak teruji. Ingatlah hukum mutlak ini. Luka terdalam Anda hari ini, jika direspons dengan benar, adalah titik koordinat yang pasti bagi mutiara terbesar Anda di masa depan. Jadi, ada satu instruksi praktis dari alam untuk Anda hari ini. Jika ada seseorang, atau mungkin sebuah keadaan yang terasa begitu tajam dan mengoyak kedamaian Anda hari ini, jadilah seperti sang kerang. Jangan biarkan kepahitan membusukkan jaringan jiwa Anda. Balutlah iritasi itu dengan ketenangan pikiran, dengan karya yang gigih, dan dengan keanggunan. Sadarilah bahwa Anda sedang menciptakan sejarah Anda sendiri di tengah badai. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan di dalam sanubari. Ketika pasir kehidupan yang tajam melukai Anda hari ini, apakah Anda akan membiarkannya membusukkan jiwa Anda? Ataukah Anda akan mulai melapisinya menjadi sebuah mutiara? Jika Anda merasa mendapatkan pencerahan dan senang dengan paparan pembelajaran kehidupan seperti ini, mari terus bertumbuh bersama. Pastikan Anda subscribe channel Ruang Dosen ini. Aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi bila ada paparan terbaru yang menggali kebijaksanaan hidup. Klik like dan share paparan ini jika dirasa bermanfaat ya, untuk membantu menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini ke lebih banyak orang di luar sana. Teruslah melapisi luka Anda dengan kebaikan, dan sampai jumpa di ruang kebijaksanaan berikutnya.